Gregoria Mariska, satu-satunya harapan Indonesia di badminton Olimpiade Paris 2024, berhasil mengalahkan lawannya dari Korea Selatan dalam pertandingan yang penuh kejutan, namun tantangan terbesar masih menantinya di babak selanjutnya. Saat ini, semua mata tertuju pada sosok yang menjadi satu-satunya harapan Indonesia di cabang olahraga badminton Olimpiade Paris 2024. Gregoria Mariska Tunjung, atau yang akrab disapa Georgie, telah membuktikan dirinya sebagai pejuang sejati di arena internasional. Dalam pertandingan yang berlangsung tadi malam waktu Indonesia bagian Barat, Georgie berhasil mengalahkan lawannya dari Korea Selatan, Kim Ga-eun, dalam pertandingan yang penuh dengan kejutan dan drama. Bayangkan saja, set pertama berlangsung begitu cepat dan mengejutkan. Georgie memimpin dengan skor yang nyaris tak masuk akal, 21-4. Namun, jangan terlalu cepat bersorak, karena badai selalu datang setelah ketenangan. Di set kedua, seolah-olah keberuntungan berbalik 180 derajat. Kali ini, giliran Georgie yang harus menelan kekalahan telak 8-21. Sungguh sebuah pergantian momentum yang drastis dan mengejutkan. Namun, disinilah kita melihat karakter seorang juara sejati. Menghadapi tekanan yang luar biasa di set penentuan, Georgie membuktikan bahwa dia memiliki mental baja. Dengan perjuangan yang menegangkan hingga titik terakhir, dia berhasil memenangkan set ketiga dengan skor ketat 23-21. Sungguh sebuah pertandingan yang membuat jantung berdebar kencang. Kemenangan ini membawa Georgie melangkah ke babak perempat final, di mana dia akan berhadapan dengan lawan tangguh dari Thailand, Ratchanok Intanon. Namun, jangan biarkan statistik mengecilkan semangat kita. Meskipun rekor pertemuan mereka tidak berpihak pada Georgie, dengan hanya 1 kemenangan dari 9 pertemuan, kita harus ingat bahwa dalam olahraga, apapun bisa terjadi. Bukankah kemenangan terakhir Georgie atas Intanon terjadi baru-baru ini di Piala Uber? Ini bisa menjadi motivasi besar baginya untuk mengulang prestasi tersebut di panggung yang jauh lebih besar. Sementara itu, mari kita lihat sekilas para pemain lain yang juga berhasil melaju ke babak 8 besar. Ada Sejong, Akane Yamaguchi, Carolina Marin, He Bingjiao, dan Chen Yufei. Sebuah daftar yang dipenuhi oleh nama-nama besar dalam dunia bulu tangkis. Namun, bukankah ini justru membuat perjalanan Georgie semakin menarik untuk diikuti? Kita tidak bisa membicarakan Olimpiade dan bulu tangkis Indonesia tanpa mengingat sejarah emas yang telah terukir. Sejak pertama kali Indonesia meraih emas di Olimpiade Barcelona 92 melalui Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, cabang olahraga ini seolah menjadi tambang emas bagi kontingen merah putih. Hanya sekali, yaitu di Olimpiade 2012, Indonesia gagal membawa pulang medali emas dari cabang ini. Dan di Olimpiade Tokyo 2020, tradisi emas kembali berlanjut berkat pasangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Namun, jalan menuju kejayaan tidak selalu mulus. Berita mengejutkan datang dari ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Mereka harus mengakhiri perjuangan mereka di babak perempat final setelah dikalahkan oleh pasangan Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang. Pertandingan berlangsung sengit dengan skor akhir 22-24 dan 20-22. Meskipun kecewa, Fajar dan Rian menunjukkan sikap ksatria dengan mengakui kekuatan lawan dan keterbatasan mereka sendiri. Ini Olimpiade pertama kami. Kami sudah berusaha maksimal, tapi memang ada aura yang berbeda di lapangan, ujar Rian dengan rendah hati. Pengalaman ini tentunya akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka dan generasi pebulu tangkis Indonesia selanjutnya. Kini, harapan Indonesia di cabang bulu tangkis sepenuhnya bertumpu pada pundak Gregoria Mariska Tunjung. Bisakah dia mempertahankan tradisi emas Indonesia di Olimpiade? Apakah kita akan menyaksikan kelahiran seorang bintang baru di panggung dunia? Satu hal yang pasti, perjalanan Georgie di Olimpiade Paris 2024 ini akan menjadi tontonan yang menegangkan dan mendebarkan bagi seluruh pecinta bulu tangkis tanah air. Mari kita dukung Georgie dengan sepenuh hati. Salam olahraga, penggemar bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas perjuangan atlet-atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Meskipun beberapa pebulu tangkis kita telah gugur, masih ada harapan yang tersisa. Mari kita simak perkembangan terkini dari arena pertandingan. Fokus kita tertuju pada dua wakil Indonesia yang masih bertahan.
pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, serta tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Mereka berdua siap menghadapi tantangan berat di depan mata. Fajar dan Rian akan berhadapan dengan pasangan Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang, di babak perempat final. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung sore hari waktu Indonesia. Bayangkan ketegangan yang akan terjadi di lapangan. Dua pasangan terbaik dunia akan saling beradu strategi dan kekuatan. Jika Fajar dan Rian berhasil melewati rintangan ini, mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara wakil India dan Malaysia. Bisa dibayangkan betapa sengitnya persaingan di babak selanjutnya. Setiap pukulan dan langkah akan menentukan nasib mereka di turnamen bergengsi ini. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung juga siap menunjukkan tajinya. Ia akan bertanding melawan wakil Korea, Kim Ga-eun, di babak 16 besar. Gregoria harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk meraih kemenangan. Jika berhasil, ia akan melangkah ke perempat final dan berhadapan dengan Ratchanok Intanon dari Thailand. Namun, perjalanan Gregoria menuju medali emas tidak akan mudah. Ia berada di bagan yang penuh dengan pemain-pemain top dunia. An Seong dari Korea, Akane Yamaguchi dari Jepang, dan Supanida Katethong dari Thailand siap menghadang langkahnya. Setiap pertandingan akan menjadi ujian berat bagi Gregoria. Sayangnya, kita harus menelan pil pahit di nomor tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie harus mengakhiri perjuangan mereka di babak penyisihan. Anthony kalah dalam pertarungan sengit melawan wakil tuan rumah, Toma Junior Popov. Meskipun sempat bangkit di set kedua, Anthony akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya di set penentuan. Nasib serupa juga dialami Jonathan Christie. Ia harus menyerah dari pebulu tangkis India, Lakshya Sen, dalam 2 set langsung. Kekalahan ini tentunya menjadi pukulan berat bagi kontingen Indonesia. Namun, mari kita tidak berkecil hati. Perjuangan belum berakhir. Fajar, Rian dan Gregoria masih memiliki kesempatan untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Mereka akan berjuang sekuat tenaga, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Kita sebagai pendukung harus terus memberikan semangat dan doa. Meskipun jauh di Indonesia, dukungan kita akan sampai ke Paris. Setiap pukulan sutle, setiap lompatan smash, dan setiap strategi yang mereka jalankan akan membawa harapan seluruh bangsa. Jadi, tetaplah terhubung dan saksikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kita akan menjadi saksi sejarah, entah itu kemenangan gemilang atau pelajaran berharga untuk masa depan. Bulu tangkis Indonesia telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang diperhitungkan di kancah internasional, dan tradisi itu akan terus berlanjut. Ingatlah, dalam olahraga, tidak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu kita akan menyaksikan kejutan besar dari wakil-wakil Indonesia kita. Jadi, tetap optimis dan dukung terus perjuangan mereka. Sampai jumpa di update berikutnya, dan jangan lupa untuk terus mendukung atlet-atlet kebanggaan kita.